Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Luar biasa sekali. Tadi saya menguji hasil didikan Anda di micro teaching pada study club di kampung belajar ya. Ya, Dan setelah saya uji secara lisan, mereka mampu menjawab semuanya ya. Pada perubahan kalimat simple present. Saya boleh bertanya lah ya? ya. Boleh. Bagaimana pemikiranmu awalnya ketika mendapat tugas micro teaching? Awalnya gitu loh. Awalnya mungkin perkara yang pertama kali Fajar orangnya sangat mudah masuk ya. Ya. Karena dia sudah seorang mahasiswa. Oh iya. Jadi mudah untuk cepat masuknya kan. Ya awal Ya, apalagi dapat ya. dia sudah punya basic. Jadi sudah mudah dimasukkan, diubah-ubah ininya, diajarkan. Sekarang dia sudah hafal 16 tenses. Hafal 16 tenses. Ya. Dengan perubahannya begitu. Ya. Oke. Walaupun agak 50-50. Ya meskipun masih masih ada kendala, tapi itu sudah capaian yang luar biasa ya. Capaian yang luar biasa. Dan yang kamu ajar seperti yang tadi yang anak-anak SD, SMP dan SD, SMP semua ya? Ya, SD, seperti apa? SMP, Bagaimana SMA. kamu membuat mereka bisa mengerti? Mungkin pertama adalah cara menjelaskannya. Cara menjelaskan. Ya. Kan orang pertama kali belajar itu wajib harus ada ini kan, pendahuluan sebelum mengerti. Iya. Ya. Saya mulai dari cara menjelaskannya. Iya. Dengan sabar ya. Ya, Berapa harus hari pelan-pelan. dijelaskan sampai bisa perubahan simple present itu mereka mampu? 2 atau 3 hari. Kita sebut aja 3 ya. Ya. Apakah awalnya mereka diberitahu itu sulit atau bagaimana, bisa bercerita? Ya. Sulit tidak. Ya. Karena saya hanya mengatakan kita akan mempelajari simple present kan. Awalnya itu perkara saya lihat ya mereka disuruh membuat rumus kan sama Sir Agung Ya. pada waktunya. Jadi saya pikir-pikir, mungkin saya tanya sama saya ajarkan ini saja tenses. Iya. Apalagi mereka sudah masuk tenses di grammarnya. Ya di situ awal mulanya. Kemudian berkreasi. Ya. Nah, coba ceritakan anunya, kreasinya kayak gimana? Mungkin dari ini ya games. Karena Dari games. ya games kan mempermudah cara mereka berpikir ya. Apalagi misalkan gamesnya bernyanyi, kalau nyanyiannya berhenti mereka yang dapat. Oh gitu. Iya. Jadi mereka agak suka gitu. Jadi materi yang cenderung ya bagi anak sekolah itu berat menjadi menyenangkan jadinya. Ya. Setelah kamu Hana memberikan berbagai macam teorinya, kemudian soalnya dimainkan dalam game. Ya. Oh ya. Sebelum dimainkan ke dalam game, pertama kali yang disuruh adalah ubah, tapi dalam bentuk tulisan. Ya. Kan mereka pasti belajar mulai dari tulisan dulu. Iya, mengikat makna dulu. Mengikat makna. Kalau dari situ mulai putar-putar satu persatu. Dari satu persatu. Ya. Nah, dan mereka sanggup ya. Ya, sanggup. Saya tadi menguji mereka dan bisa. Kalau pribadi Rehana sendiri untuk tampil di depan para pelajar, menjelaskan, ada rasa tegang nggak atau bagaimana? Enggak sama sekali. Nah, Kenapa bisa nggak tegang? karena mungkin sudah terbiasa. Terbiasa ya. Ya, kan di sekolah itu perkara dari zaman SMP kan ikut OSIS. Wajib ini kan. Ya. Menjelaskan ABCD, rencana-rencana ini begitu, ikut sosialisasi. Iya. Ya kalau di SMA kan sekarang kita sudah wajib yang namanya ini ya, Apa? presentasi. Presentasi. Ya. Dan apakah micro teaching yang kau dapatkan di situ cukup berpengaruh menambah kepercayaan dirimu atau seperti apa? Cukup berpengaruh. Pengaruhnya kayak apa? Karena mungkin ini pertama kalinya mengajar seseorang. Pertama kali ngajar. Ya. Biasanya menjelaskan ya. Ya. Sekedar menjelaskan saja, orang ngerti nggak ngerti
apa bedanya dirasakan ya? Kan bedanya presentasi dengan mengajar itu tentu beda ya. Ya. Ah, bedanya di mana? Kalau presentasi mungkin hanya 1-2 orang yang mendengarkan. Hmm. Kalau mengajar kan wajib semua orang, supaya mereka dapat memahami apa yang mereka sedang pelajari. Nah, tantangan yang lebih menarik di mana? Mengajar atau presentasi? Mungkin dari mengajar. Dari mengajar. Ya. Karena apa ya? Setiap hari wajib memikirkan schedule. Setiap hari wajib memikirkan schedule. Iya. Makanya kayak besok mengajar apa ya? Hmm. Besok apa yang harus diajarkan ke mereka? Begitu. Tambahkan saja topiknya atau itu saja dulu ubah-ubah. Ya. Oh, jadi udah berpikir sebelum mengajar. Ya. Oh, ketahuan jawabannya. Berarti kamu sudah ada merancang sesuatu sebelum masuk di kelas. Iya. Ah, ini hebat, ya kan? Ini namanya berpikir kreatif memang udah. Nah, Soalnya wajib dirancang supaya tidak ini keteteran. jadi tidak keteteran. Iya. Nah, mengenai anu sendiri dari mengamalkan ilmu itu, bagaimana tingkat pemahamanmu terhadap materi? Apakah punya efek buruk atau punya efek yang bagus pada dirimu sendiri terhadap Efek bagus lah. Nah, saya mau coba bisa cerita nggak? Karena misalkan kita mengajarkan, kita yang memberikan materi. Ya, Pastinya kita kembali mengulang materi dong. ya. Jadi kita kembali ke materi ini, kita ingat lagi begitu. Buka-buka lembaran lama. Nah, dengan membagi ilmu itu, apakah ilmumu berkurang? Tidak, Tapi apa? Atau tetap saja atau malah bertambah? bertambah. Apa alasannya? Mungkin pertama bertambah karena kita mengajar seseorang. Mengajar seseorang kan kita ini belajar sikap-sikapnya orang. Iya bagus. Jadi mengenal karakternya orang. Iya. Mempermudah mengajar gitu. Kalau kita sudah hafal, begini tingkahnya, kita kasihkan begini saja. Udah mulai ngerti dia. Saya sudah mengerti apa yang sedang dirasakan oleh guru-guru. Saya paham. Jadi kamu sudah mencari akal ya, Iya, bagaimana mencari mengatasi akal. kalau kondisinya kayak gini gitu. Dan ya sanggup. Ya sanggup. Oke, baguslah. Kamu orang yang punya potensi yang luar biasa karena sedikit orang yang punya kesempatan seperti ini. Ya, kebanyakan kita zamannya Mister Anca, zamannya Mister saya, tidak ada kesempatan seperti ini. Kita tidak dapat micro teaching untuk menjelaskan apa yang kita sudah pahami gitu. Jadi ya satu kesyukuran, dan yang seperti ini biasanya kami dapatkan itu pada saat mahasiswa. Itu pun pada saat kita berdialog dengan teman, ada diskusi, berpendapat dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya jadi aktivis itu bukan di atasnya intermediate baru bisa dapat begini. Saya pernah jadi aktivis, namanya senior course, basic training, intermediate training, senior course. Senior course itu baru dapat ujian micro teaching. Yang lulus micro teaching itu berhak ikut senior course. Jadi salah satu syaratnya itu ya micro teaching. Basic trainingnya nggak ada micro teaching. Untuk ujiannya basic 2-nya nggak. Nanti itu karena orang dianggap sudah punya pengetahuan, sudah bisa tampil menjelaskan sesuatu, menghilangkan rasa tegang, termasuk yang kau sebut tadi mengenali karakter orang, bagaimana mengelola orang-orang yang karakternya begitu. Dan itu tidak hanya berguna untuk di kelas, tapi di lingkungan masyarakat. Jadi secara tidak langsung, tanpa membaca buku, kamu sudah memahami banyak hal. Itulah enaknya mengajarkan ilmu yang kita tahu. Oke, saya kira cukup ya. Mungkin ada kata penutup atau pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Pesannya adalah jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Itu mungkin sudah cukup. Oke.
Thank you. See you. Happy study. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.